itu di apartemen yang Tia, Lukas, Lulu, dan Nisa tempati. Ada bos mereka beserta ayah Tia dan mami Lukas yang selalu datang dan menunggu mereka yang hilang kabar. Akhirnya kita kembali. Nah, kemana saja kamu? Mami udah 2 bulanan ini bolak-balik ke sini menunggu kamu. Risau hati Mami. Oke, karena aku ketua, biar aku saja yang menjelaskan. Mami, Om, dan Pak Bos. Ceritanya tuh, hari pertama kami sampai di sini. Semuanya aman. Kami sampai di sini itu sore hari. Lalu kami berembuk untuk pembagian kamar. Setelah itu, Lulu dan Nisa pergi ke Indo April yang ada di sini untuk beli perlengkapan makan, untuk masak, sementara aku dan Nisa ada di apart. Semua baik-baik saja. Awalnya aku istirahat duluan ke kamar, Nisa, Tia, dan Lulu di kamar sebelah. Perasaan aku, kami itu udah tidur. Tiba-tiba, pas bangun, kami sudah di hutan. Apakah mitos itu benar adanya? Kenapa kalian bisa di hutan? Lanjutkan ceritamu, Dion. Saya ingin tahu dengan detail. Kami semua kebingungan karena bangun ada di hutan yang kami tidak tahu itu di mana. Awalnya kami mengira itu hanya mimpi. Tapi kalau mimpi, kok kami bisa berinteraksi? Sampai akhirnya kami sadar kalau kejadian itu bukan mimpi. Setelah kami sadar, kami memutuskan untuk mencari jalan keluar. Dengan syarat tidak boleh mencar, harus bersama-sama. Sampai akhirnya datanglah makhluk putih yang seram. Dia berkata, dia marah karena kami menempati rumahnya. Dan dia juga berkata bahwa dialah yang membawa kami ke hutan itu. Makhluk itu bilang, keluarlah dari sini sendiri. Kalau bisa, saking syoknya. Saat itu Lulu seperti kerasukan, sehingga kami memutuskan menginap. Dan saat itu, cuaca hujan deras. Untung ada tenda bekas di sana. Dan lagi, kami kelelahan karena setiap kami cari jalan berakhir di tempat yang sama. Kami seperti hanya berputar di situ. Dan lagi di hutan itu, selalu malam meski berganti hari. Sampai akhirnya, kami mencoba mencari jalan keluar dengan terus berdoa. Hingga sampailah kami di sebuah persawahan. Karena kami lelah, jadi kami beristirahat di pondok sawah tersebut. Tapi anehnya di situ bisa pagi dan ada matahari. Waktu pagi itu kami mendengar seperti ada keramaian. Kira-kira seperti pasar. Jadi kami datangi pasar itu. Tapi pasar itu aneh. Orangnya juga aneh. Beruntung kami tidak membeli makanan di sana. Karena tak bawa uang. Untung ada seorang nenek yang baik. Menolong kami keluar dari dimensi lain itu. Nenek itu dulunya juga tersesat. Tapi ia tak bisa kembali sepenuhnya karena sudah memakan makanan di sana. Maafkan saya karena kalian mengalami hal seperti ini. Karena saya tidak percaya mitos, ternyata kejadian kepada kalian. Beruntung kalian masih bisa kembali dengan utuh dan lengkap. Nggak apa-apa, Pak. Bapak juga nggak salah. Karena kan kita memang ada proyek di sini. Dan kami pun awalnya nggak percaya sama mitos itu. Tapi ya sudahlah. Biar jadi pelajaran aja. Ya Allah, terima kasih anakku masih pulang dengan selamat. Ibu khawatir banget nak kamu gak ada kabar selama 2 bulan. Pikiran ibu kalut banget. Lega rasanya kamu kembali ke rumah ini, mana kamu anak ibu satu-satunya. Bu, sudah Bu. Dia masih syok. Biarkan dia istirahat dulu. Jangan ditanya-tanya dulu. Mereka juga diliburkan selama 1 minggu. Yang penting anak kita sudah kembali dengan selamat.